Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah PPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi sesama. Pada peta materi, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat bangsa dan negara. Pada subbab A terdapat hakikat bangsa, yang di dalamnya nanti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian bangsa, yang kedua yaitu ciri-ciri bangsa, yang ketiga proses terjadinya bangsa, yang keempat yaitu unsur-unsur bangsa, yang kelima faktor pembentuk bangsa. Baik, selanjutnya mari kita menuju video pembahasan. Hakikat bangsa. Manusia merupakan bagian yang membentuk suatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal adanya istilah bangsa dan suku bangsa. Yang pertama, pengertian bangsa. Pengertian bangsa secara etimologis, bangsa memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu nation, yang memiliki makna yaitu keturunan atau bangsa. Dengan pesatnya perkembangan zaman, sehingga makna bangsa mengalami berbagai perkembangan. Hal tersebut dibuktikan pada awalnya kata bangsa hanya diartikan sekelompok orang yang dilahirkan pada satu tempat yang sama. Dalam bahasa Indonesia, nation memiliki arti yaitu bangsa, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa merupakan orang-orang bersatu karena memiliki kesamaan dalam hal keturunan. Pengertian bangsa menurut politis merupakan sekelompok manusia yang memiliki paham atau ideologi yang sama, baik dalam organisasi kekuasaan maupun dalam suatu negara. Yang B, bangsa secara sosiologis dan antropologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu etnis dan kultural. Secara etnis merupakan kumpulan manusia yang mempunyai satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah, namun memiliki ciri-ciri yang sama, misalnya warna kulit. Dalam arti kultur, bangsa merupakan kumpulan manusia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang sama, nama-nama adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur kebudayaan yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan, bangsa dalam arti sosiologis dan antropologis merupakan sekelompok manusia yang hidup atau tinggal bersama dalam satu wilayah yang diikat oleh kesatuan ras, sejarah, tradisi, adat istiadat, agama dan kepercayaan, serta daerah. Yang kedua, ciri-ciri bangsa. Sebuah bangsa memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang A, sekelompok manusia yang memiliki rasa persatuan dan kebersamaan serta tujuan yang sama. Yang B, mempunyai wilayah tertentu. Yang C, mempunyai kehendak bersama untuk membentuk suatu pemerintahan. Yang D, mempunyai keanggotaan yang bersifat kebangsaan. Yang E, memiliki perasaan senasib, sepenanggungan, sehingga terdorong untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri.
Yang F dapat terbentuk karena memiliki kesamaan dalam hal identitas, budaya, agama, bahasa, sehingga menjadi suatu pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, proses terjadinya bangsa. Setiap manusia memiliki jiwa sosial, sehingga dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup sendiri, dikarenakan saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bermasyarakat dan bersosialisasi. Manusia juga disebut dengan nama social animal atau disebut dengan hewan sosial yang memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama, sehingga manusia memiliki gambaran untuk menjadi satu atau kelompok dengan manusia lainnya yang disebut bermasyarakat, berbangsa. Adapun Ibnu Khaldun berpendapat hidup bermasyarakat ialah merupakan keharusan atau wajib bagi manusia. Manusia membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang keempat, unsur-unsur bangsa. Menurut Benedict Anderson, unsur pembentuk suatu bangsa yaitu sebagai berikut. Yang A, bangsa sebagai komunitas politik. Yang B, mempunyai batas wilayah yang jelas. Yang C, berdaulat. Yang kelima, faktor pembentuk bangsa. Yang pertama, primordial, yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Yang B, sakral, yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat, dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam bermasyarakat, sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa. Yang C, tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa, karena bagi masyarakat tokoh dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. Yang D, sejarah, merupakan salah satu faktor pembentuk bangsa, karena sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas, sehingga memungkinkan untuk membentuk satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat. Yang D, perkembangan ekonomi, dikatakan sebagai faktor pembentuk bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, maka semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga membentuk masyarakat semakin ketergantungan satu sama lainnya. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.